menguak kabut misteri 7 jenazah di Kali Bekasi. Tewasnya 7 remaja di aliran Kali Bekasi masih menjadi misteri. Penyebab kematian pun masih simpang siur hingga akhir pekan lalu hanya 2 mayat remaja yang berhasil diidentifikasi pihak keluarga. Tim Titik Target mencoba menelusuri ke lokasi kejadian, tepatnya di belakang perumahan Pondok Gede Permai, Jati Asih, Kota Bekasi. Kami bertemu dengan warga perumahan yang menemukan sosok jenazah pertama kali. Suci, kala itu tengah menyusuri sungai untuk mencari kucingnya yang hilang. Namun justru sosok mayat manusia yang ia temukan. Awalnya itu hanya yang di tengah ya, 2 orang. Awalnya memang nggak ini juga kalau itu jenazah manusia. Jadi di tengah itu seperti berdempetan ya. Yang satu tertelungkup, yang satunya lagi miring menghadap ke timur. Seperti orang yang tidur memeluk guling gitu ya, karena kan berdekatan gitu ya. Jadi yang membuat saya ngeh itu manusia itu karena tangannya terlihat. Suci meyakini mayat yang ditemukan di Kali Bekasi hanyut terbawa aliran sungai. Pasalnya kondisi Kali Bekasi begitu dangkal sehingga tak mungkin bisa merenggut nyawa. Kondisi mayat pun masih terbilang baru karena belum mengeluarkan aroma membusuk. Spot sini kebetulan dangkal karena lagi musim kemarau, karena ada batu-batu dan biasanya ada spot yang berlumpur. Nah itu justru yang dalam, karena memang dia itu seperti apa ya, kalau orang bilang tuh kayak lumpur hidup dan belum terlalu membengkak juga. Jadi memang sepertinya itu belum sampai 2 hari ya. Penemuan mayat ini pun segera dilaporkan warga ke BPBD dan Basarnas. Awalnya ada 5 mayat yang dievakuasi dari Kali Bekasi. Hingga beberapa jam kemudian ditemukan lagi 2 mayat yang hanyut dan terdampar di pinggir sungai. Penemuan mayat ini diyakini terkait dengan kejadian yang terjadi sehari sebelumnya di kompleks perumahan Pondok Gede Permai. Malam itu, warga mendapati sejumlah remaja yang tengah bersembunyi di sebuah rumah kosong di perumahan. Warga kemudian mengamankan sejumlah remaja. 6 remaja ditangkap dalam kondisi badan basah, bajunya sudah dilepas gitu. Dari usianya, dari peristiwanya seperti ada runutan gitu loh. Kami awalnya mencurigai mereka tak mau tawuran dan mereka kelompok begal. Keterkaitan penahanan rombongan pemuda dan penemuan mayat ini pun semakin nyata. Karena petugas keamanan perumahan dan rekannya malam itu berhasil menyelamatkan 1 remaja laki-laki yang terkulai di pinggir sungai. Saat ditemukan, kondisi korban cukup memprihatinkan. Ia mengaku terjun ke sungai karena mengikuti temannya. Antara setengah 4 pagi, datanglah tim pakai motor 2. Siapa itu? Jadi tim presisi. Oke. Menanyakan titik pertemuan sungai. Dia mengasih informasikan ada 1 remaja yang nggak, itu kondisinya itu detak jantungnya itu tidak stabil. Panik, posisi mukanya itu lebih kaku, dingin. Penemuan lelaki dari dalam sungai oleh petugas keamanan terjadi bersamaan dengan penahanan rombongan remaja dari rumah kosong oleh warga. 15 remaja itu kemudian dibawa ke pos keamanan perumahan untuk selanjutnya diserahkan ke pihak kepolisian. Nih, yang dari warung ini, kok pakaiannya kotor. Dari situ langsung anak muda terima ini nyamperin lah ini. Dicocokin. Iya. Kok basah? Wah, jangan-jangan Satu teman. masih 1 temennya nih yang di Iya. depan lah nih. 2 jadinya. Rio Oh. bawa ke pos. Kamu dari mana sih aslinya? Dari Bantar Gebang katanya. Enggak, saya katanya mau ngapain ke sana? Saya kan tadinya Bang diajak mau ngopi sama teman saya. Kalau tahu kayak gini saya nggak mau ikut, kayaknya tahu-taunya mau ulang tahun ngopi-ngopi bareng di kantin. Ya itu dia yang waktu kita selamatin. Kenapa? Ya kita dikejar Bang.
Sebelum menceburkan diri ke sungai, sekelompok remaja sempat berkumpul di sebuah gubuk di kawasan industri Kelurahan Bojong Menteng, Rawalumbu, Kota Bekasi. Pihak kepolisian mengklaim kedatangan para kelompok remaja di gubuk ini adalah untuk merencanakan tawuran. Pihak kepolisian juga membantah mereka berkumpul untuk merayakan ulang tahun. Baru mau tawuran. Janjiannya di sini gitu. Janjiannya di sini dan di sini base campnya betul. Dengan Dari mana, kelompok-kelompok diantaranya dari Jati AC, dari Bantar Gebang, dari Mustika Jaya, dari Rawalumbu atau anak-anak yang berkumpul di sini banyak yang tidak mengenal. Paling mengenalnya hanya 1, 2, 3. Meski demikian, pihak kepolisian menyatakan bahwa para pemuda ini bukanlah geng motor, melainkan kelompok-kelompok pemuda. Undangan ultah adalah kode untuk mengumpulkan kelompok pemuda di satu tempat seperti gubuk di Rawalumbu ini. Sabtu malam 21 September, tim presisi Polres Bekasi melakukan patroli. Melihat rombongan polisi, para remaja yang tengah nongkrong di gubuk sontak kocar-kacir melarikan diri. Sebanyak 22 remaja ditangkap. 3 orang diantaranya terbukti membawa senjata tajam. Polisi menegaskan tak ada pengejaran terhadap para remaja yang melarikan diri. Pada saat kejadian juga terdengar bunyi ledakan senjata. Namun masalah bunyi letusan atau ledakan masih terjadi kesimpang siuran. Hanya ada ledakan bunyi ledakan ya. Kalau yang saya dari interogasi kita tidak tahu ledakan itu, tapi ledakan itu tidak mengarah ke orang gitu ya. Meski demikian, warga yang berada di sekitar kawasan industri mengaku heran dengan kejadian ini. Sebelumnya tak pernah sekalipun mereka melihat anak-anak remaja nongkrong di gubuk ini. Gubuk biasanya digunakan oleh para sopir pengangkut muatan pabrik untuk beristirahat. Tak jauh di belakang gubuk adalah pertemuan Sungai Cikeas dan Sungai Cilengsi yang menyatu membentuk Kali Bekasi. Kalau kondisi malam ini sepi, paling ya lalu lalang supir-supir aja yang masih waktu masih bekerja sampai malam jam 11. Oh, ini kan kebetulan kawasan ya, emang sih penerangannya kurang terang. Pihak kepolisian mengungkapkan para remaja biasa melakukan tawuran di sepanjang flyover Cipendawa, Kota Bekasi. Posisi ini hanya berjarak sekitar 1,5 kilo dari tempat berkumpulnya para remaja ini. Biasanya 1:30, 1:30. Posisi di bawah flyover biasanya. Ibarat kayak parang itu, kadang bom molotoknya bisa bawa. Usianya masih muda, masih pelajar. Penemuan 7 jenazah di Kali Bekasi menyisakan duka mendalam bagi keluarga. Salah satu jenazah yang berhasil diidentifikasi adalah Muhammad Rizky. Remaja 18 tahun ini sehari-hari bekerja sebagai montir lepas setelah kedua orang tuanya meninggal dunia. Almarhum Rizky sempat pamit kepada kerabatnya untuk pergi kondangan. Kerabat tak menyangka menjadi perpisahan terakhir kalinya sebelum Rizky ditemukan tewas. Ya pada berkendaraan aja sih. Ya saya nggak ngelihat dia bawa barang sajam itu nggak lihat. Cuma hanya kendaraan aja. Banyak sekali gitu teman-temannya gitu kan. Mungkin sekitar 30-an ada kayaknya. Paman korban meyakini almarhum Rizky tak pernah terlibat tawuran sebab ia kenal betul teman-temannya yang biasa kumpul di rumahnya. Keluarga selalu menasihati almarhum untuk tak ikut-ikutan tawuran. Terlebih mengingat kedua orang tuanya telah tiada. Waktu malam kejadian itu ada teman-temannya, beberapa temannya datang ke sini. Saya cuma perhatiin kok ponakan saya kemana gitu, nggak pulang. Sampai 1 hari, 2 hari, dengarlah kabar berita dari ada mayat di Bekasi. Dengan jelasnya identitas aksesoris dia yang dia pakai. Cocok. Pihak keluarga menduga almarhum Rizky nekat menceburkan ke sungai karena panik melihat adanya patroli kepolisian. Padahal Rizky diketahui tak bisa berenang hingga nyawanya tak tertolong. Walaupun seandainya sekaligus itu tawuran, saya ikhlas dari pihak kami keluarga
mengikhlaskan karena memang berbagai nasihat juga kita udah nasehatin. Mungkin ini adalah salah satu takdir dia. Kompolnas dan Polri sendiri tengah melakukan penyelidikan atas penyergapan yang dilakukan tim patroli presisi terhadap 60 remaja di sebuah gubuk warung kopi di kawasan industri Kelurahan Bojong Menteng, Rawalumbu, Kota Bekasi.